Anda jangan salah paham seakan-akan saya ini mengambil langkah 1000, melarikan diri dari gelanggang, menjadi seorang pengecut. Bukan. Anda belum apa-apa, saya sudah mulai melakukan penelitian ini sejak tahun 2022. Artinya sudah 4 tahun saya berjuang menegakkan kebenaran dalam soal ijazah ini. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, mantan Presiden Joko Widodo heran dengan keputusan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa yang kini malah mengajukan pra-peradilan. Menurut Jokowi, jika Dr. Tifa yakin ijazah Jokowi 100% palsu, harusnya Dr. Tifa menjelaskan itu di sidang pokok perkara. Pernyataan ini disampaikan oleh mantan Presiden Jokowi sebagai tanggapan atas langkah pra-peradilan yang ditempuh oleh Dr. Tifa dalam perkara dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Menurutnya, persoalan keaslian ijazah akan lebih cepat diselesaikan apabila dibuktikan secara langsung dalam pokok perkara persidangan. Jokowi menilai proses pra-peradilan justru berpotensi memperpanjang penyelesaian perkara. Dalam kesempatan ini, Jokowi kembali menegaskan kalau ia bersedia untuk datang ke persidangan menunjukkan ijazahnya. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Sementara itu, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa mengaku mengajukan pra-peradilan lantaran mempersoalkan status hukumnya yang kembali ditetapkan sebagai terdakwa pasca putusan sela. Tifa tidak terima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan dakwaannya batal demi hukum. 3 hari kemudian jaksa menyerahkan dakwaan baru dengan status Tifa terdakwa. 4 kali sidang, pada saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya, bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan, ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari statusnya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus menyentuh sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Karena kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, kapan seseorang dinyatakan sebagai tidak lagi sebagai terdakwa, itu kan pada pengadilan yang terjadi. Tetapi ini oleh surat, begitu ya. Jadi amar putusan sudah ditetapkan di pengadilan, lalu kemudian ada surat. Keputusan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa untuk hijrah dari polemik ijazah Jokowi menuai sorotan. Tifa bahkan dituding pengecut dan dianggap mundur dari perjuangan membongkar ijazah Jokowi. Tifa menegaskan keputusan untuk hijrah bukan berarti menyerah atau takut menghadapi persoalan hukum. Keputusan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa memastikan dirinya membantah mundur dari polemik ijazah Jokowi pasca putusan sela sidang ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tifa menegaskan tak pernah berniat melarikan diri atau menjadi pengecut. Menurut Tifa, makna hijrah yang dimaksud bukan berarti berhenti dari polemik ijazah. Tifa hanya purna tugas sebagai peneliti dan akademisi di ruang publik yang membahas ijazah Jokowi. Ia justru ingin fokus pembuktian ijazah Jokowi di meja persidangan. Pembuktiannya salah satunya lewat pra-peradilan. Anda jangan salah paham seakan-akan saya ini mengambil langkah 1000, melarikan diri dari gelanggang, menjadi seorang pengecut. Bukan.
Anda belum apa-apa, saya sudah mulai melakukan penelitian ini sejak tahun 2022. Artinya sudah 4 tahun saya berjuang menegakkan kebenaran dalam soal ijazah ini. Sudah ya waktunya bagi saya untuk mengerjakan banyak hal yang lain. Dan intinya adalah tetap kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan jangan lupa bahwa saat ini saya didakwa ya oleh Pak Joko Widodo, dan itulah perjuangan saya berikutnya. Sementara pihak Jokowi menyesalkan pihak Tifa mengajukan pra-peradilan alih-alih meneruskan sidang polemik ijazah dengan dakwaan baru dari jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Jokowi, Firman Pangaribuan, menekankan bahwa status Dr. Tifa masih terdakwa dalam kasus ijazah Jokowi. Dalam KUHAP tidak diatur mengenai hijrah, tidak dikenal mengenai hijrah. Namun demikian, ya kami hormati kalau itu adalah personal keputusan, kan itu personal pribadi kan seperti itu. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah, ya boleh saja KUHAP ini kan KUHAP baru ya, KUHP baru. Tadi disampaikan perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh jaksa itu adalah kosmetik. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah, yuk kita masuk ke dalam pokok perkara. Terkait dengan masalah prapit, pemahaman saya, ini kok kayaknya ya tidak diatur sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Tifa tadi. Artinya ketika sudah masuk dalam perkara pokok, maka yang diperiksa perkara pokok. Karena tentunya sidang perkara pokok memiliki lebih tinggi, ya karena lebih waktu yang lebih cukup dan sebagainya. Dan ini langsung straightforward kepada perkaranya, pembuktiannya. Firman meminta Dr. Tifa untuk membuktikan pernyataannya selama ini yang menyebut ijazah Jokowi palsu. Dengan pembuktian di persidangan, diharapkan dapat mengakhiri gaduh ijazah palsu yang selama ini terus menjadi polemik di masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, jika tidak mau dianggap pengecut, mengapa Tifa tidak melanjutkan saja persidangan pokok perkara ijazah seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden Joko Widodo? Benarkah Tifa sudah bebas dan tidak lagi berstatus sebagai terdakwa? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam Pak Abdullah dan Bang Ade, apakah sudah bergabung semua? Selamat malam Bu Eva, Mbak Eva. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, sambil menunggu Pak Abdullah, saya ingin tanya dulu ke Pak Ade ya, karena ada statement terbaru dari mantan Presiden Joko Widodo yang heran dengan keputusan Tifauziah Tyasuma atau Dr. Tifa yang kini malah mengajukan pra-peradilan. Menurut Pak Jokowi, jika Dr. Tifa yakin ijazah Jokowi 100% palsu, harusnya Dr. Tifa menjelaskan itu di sidang pokok perkara. Apa kemudian respon Pradi Bersatu terkait dengan langkah yang saat ini ditempuh oleh Tifa, manuver terbaru dari Tifa, dan ada statement terbaru juga dari Pak Jokowi? Ya, Mbak Eva, kita ketahui bersama bahwa Dr. Tifa ini dimenangkan dalam hal eksepsi, diterima. Ya, bukan menang mutlak dalam satu pokok perkara, tetapi pada dakwaan yang bersifat ada ambigu di situ. Ya, terus kemudian kalau kita berbicara bahwa kenapa Pak Jokowi menyampaikan hal seperti itu, ya jelas lah, ya kan? Pak Jokowi tentunya ingin sekali melihat Anda buktikan kalau Anda bilang itu penelitian, Anda buktikan kalau itu bukanlah fata morgana, Anda buktikan penelitian Anda itu adalah fakta, ya kan? Nah, kalau dia tidak berani masuk ke dalam pokok perkara, maka penelitian itu adalah penelitian fata morgana, melihat air di padang pasir. Artinya tidak ada fakta di situ. Kelihatan dari matanya saja sudah salah. Bagaimana seorang ilmuwan kedokteran bisa memastikan otak seseorang kecil tanpa memeriksa fisik daripada si pemilik otak? Nah, ini kan yang membuat kita bertanya-tanya, penelitian yang bagaimana, neuroscience seperti apa yang digunakan, ya. Jadi saya rasa sudah cocok lah sebenarnya harusnya masuk. Tetapi apapun itu kita hormati hak mereka, ya, hak mereka dalam hal menguji prosedural. Tapi jangan menghambat pokok perkara. Kenapa? Karena jangan berkali-kali lagi nanti. Mudah-mudahan ini Dr. Tifa tidak mengikuti pendahulunya, Mas Roy. Karena kalau Mas Roy dia parsial, satu-satu. Jadi kalau 14 yang diizinkan untuk dilakukan prapit, maka 14 kali prapit.
yang harusnya satu kaligus saja, ya kan? Agar supaya persoalan ini tidak berlarut-larut. Karena bayangkan saja kalau 14 kali dikali 1 minggu, itu sudah berapa lama menundanya? Itu bertentangan dengan prinsip hukum itu sendiri. Prinsip beracara di peradilan, yaitu biaya ringan, cepat, dan biaya ringan. Ya, cepat, tepat, biaya ringan. Artinya, ini jangan kita biarkan seperti ini. Makanya kami dari Bersatu juga mendesak Mahkamah Agung agar segera mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung dan juga surat edaran Mahkamah Agung. Kenapa? Karena ada kekosongan hukum di dalam Prapit. Tidak diatur di situ berapa lama kita harus melakukan Prapit. Tetapi saya yakin betul tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah Agung selain mengeluarkan Perma atau SEMA. Kenapa? Karena ada beberapa juga di dalam KUHP yang lama dulu, ya, tidak diatur di dalam satu hukum acaranya, tetapi dia dikeluarkan Perma. Misalkan Perma nomor 1 tahun 56, terus kemudian Perma nomor 20 2020, ya, ada beberapa lah, Perma nomor 4 2020, itu semua adalah peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan ketika pasti ada kekosongan di dalam KUHP. Nah, itu tuh menjalankan praktek hukum acara dalam pelaksanaan undang-undang itu sendiri, sehingga saya rasa tidak ada alasan Mahkamah Agung tidak mengeluarkan Perma itu, karena kita melihat ini yaitu adanya upaya menggunakan Prapit untuk mengulur-ulur waktu. Nah, itu di dalam putusan loh. Dalam pertimbangan hakim tunggal sudah menyatakan bahwa ada upaya mengulur-ulur waktu dan menggunakan Prapit tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini harus ada Perma atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Tidak ada pilihan itu harus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak, ini akan menjadi presiden buruk ke depannya. Apa presiden buruknya? Apa role modelnya? Ialah ketika orang dilakukan penahanan. Kalau ini mungkin masih wajar-wajar saja, mau berlama-lama misalkan dan nggak ditahan. Tapi kalau yang ditahan itu akan menjadi presiden buruk. Kenapa? Dia akan habis waktunya dan batal demi hukum. Nah, ini menjadi persoalan bagi bangsa dan negara, bagaimana kita menjalankan hukum itu sendiri. Jadi jangan hak prosedural ya menghambat kepastian hukum itu sendiri. Seperti itu, Eva. Sampai situ dulu Bang Ade, artinya Anda setuju dengan pernyataan Pak Jokowi yang mempertanyakan langkah TIFA mengajukan peradilan. Kita tanyakan Pak Abdullah yang sudah bergabung. Pak Jokowi merespons langkah Dr. TIFA yang mengajukan peradilan. Pak Abdullah katanya yakin ijazah Jokowi palsu. Kenapa tidak dilanjutkan saja ke persidangan pokok perkara fitnah pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Pak Abdullah? Jadi begini, kami ini kan juga bukan tidak mau melanjutkan. Kami siap untuk dilanjutkan, ya kan? Tapi karena kami melihat dakwaannya waktu itu banyak berbicara tentang kayak ujaran kebencian, penghasutan dan sebagainya. Ini kayaknya diarahkan seperti peristiwa Gus Nur dan Bambang Tri. Akhirnya bukan ijazah yang dimasalahkan. Karena ada peluang seperti itu, karena link-link itu nggak berbicara tentang ijazah. Ada 28 link yang di itu. Nah, akibatnya ya kita amputasi. Kita amputasi bahwa ini ya tidak benar gitu. Banyak hal-hal yang dikatakan seperti menggunakan dua rezim undang-undang ya, dari lama dan baru dan sebagainya, itu ya kita amputasi. Nah, akhirnya nampaknya hakim sepakat dengan kami, hanya diputuskan oleh hakim, maka dakwaan itu adalah batal demi hukum. Batal demi hukum itu artinya sudah tidak ada lagi. Itu istilah batal demi hukum tidak ada lagi loh. Tidak ada lagi. Jadi kalau sudah bangunan itu udah nggak ada, rata dengan tanah. Ya kalau sudah rata dengan tanah, apanya yang diperbaiki? Ya kan? Nah, rujukannya juga demikian. Hakim itu, ya kan, di dalam putusannya dia merujuk ke pasal 75 ayat 2B dan ayat 3, kemudian langsung ke 206, yaitu untuk banding. Tidak menyinggung ayat 4. Ayat 4 itulah sebenarnya yang digunakan oleh jaksa untuk dia memperbaiki. Ayat 4, tapi tidak disinggung di putusan hakim itu, bahkan diloncati. Nah, di situ bunyinya itu hakim memberi kesempatan pada dasar subjektif, bukan demi otomatis, bukan demi hukum.
subjektivitas hakim, tapi hakim tidak gunakan kewenangan itu. Bahkan dia rujuk ke pasal 206, kalau mau melawan silakan banding. Bukan memperbaiki sesuatu yang tidak ada, apanya yang diperbaikin. Baik. Itu sebenarnya. Lah, karena kami itu melihat ada suatu cacat demi hukum di situ, pelanggaran hukum, ya kan? Oleh sebab itu kami ujinya di mana? Due process of law-nya itu nggak dilakukan dengan benar. Bahkan saya katakan abuse of process itu. Lah, kemana lagi? Nah, Ya kami ajukan ke proses ya, Prapit. ya putih batu. Kami ajukan ke Prapit dong, masa ke Satpol PP. Baik. Ya kan? Ini kan artinya Karena putusan selah apa? memunculkan tafsir yang berbeda ya, Rujukan Pak dari langkah Abdullah berikutnya itu dan Pak adalah Ade. putusan hakim, Mbak. Putusan hakim. Oke. Dr. Itu. Tifa merasa jika dakwaan batal demi hukum artinya status terdakwa gugur atau bebas. Sementara jaksa kemudian mengambil langkah memperbaiki dakwaan bukan banding ke pengadilan tinggi. Kalau menurut Bang Ade, yang mana yang memberikan kepastian hukum? Ya, loh, kami tidak keberatan kalau dilawan dengan banding. Saya dulu tanyanya ke saya, Oke, Bang Bang Alvin. Ade silakan. Nanti kami ke Pak Abdullah lagi. Jadi begini, ya, jadi gini, kalau berbicara apa statusnya pada saat sudah diperbaiki dan didaftarkan kembali, maka ex officio, kapan orang dikatakan menjadi seorang terdakwa? Pada saat jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan, kemudian didaftarkan di pengadilan. Nah, itulah status berubah menjadi terdakwa. Artinya berkas perkara sudah ada lagi kembali pada pengadilan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau mengatakan bahwa tidak ada lagi persoalan hukum, kenapa Prapit? Sederhana menilainya, nggak usah Prapit. Dan kalau misalkan ada nomor perkara, jadwal sidang, kalau memang sudah tidak ada perkara, nggak usah datang. Kan udah selesai. Tapi kenapa Prapit? Saya menantang sekarang teman-teman yang ada di kubu Dr. Tifa. Ayo jangan Prapit dan tidak usah datang pada saat dipanggil. Kalau memang sudah selesai masalah, kan clear toh? Apa masalahnya? Kenapa kita harus berdebat, saling tuding kiri dan kanan bahwa Anda salah, Anda tidak benar. Nah, kalau memang Dr. Tifa merasa bahwa sudah tidak ada masalah, jangan datang ketika dipanggil, itu yang pertama. Yang kedua, ngapain Prapit? Toh nggak ada masalah lagi kan? Apanya lagi yang mau diuji? Itu Ngapain Eva, apalagi yang mau sederhana diuji Eva, Pak Abdullah, nanti pemikirannya. dijawab usai jeda ya Pak Ade dan Pak Abdullah. Jadi Kita akan begini, kembali lagi saya usai jeda. Tetaplah yakin- bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Pak Abdullah dan Pak Ade masih bergabung ya. Tadi Bang Ade mau pertanyakan soal langkah pra-peradilan. Pak Abdullah meskipun juga sudah ada pernyataan dari Dr. Tifa yang menyatakan soal hijrah sudah diklarifikasi ya, bahwa Dr. Tifa tidak mundur dari polemik ijazah. Tapi dengan pra-peradilan ini publik kemudian melihatnya sama seperti langkah Roy Suryo ditafsirkan menghindari persidangan pokok perkara. Tanggapan Anda, Pak Abdullah? Saya ya. Silakan. Saya. Iya. Ya, jadi begini. Dr. Tifa beda loh Prapitnya dengan Roy. Kalau Roy itu memang kepentingannya beliau pribadi. Kalau Dr. Tifa untuk kepentingan penegakan hukum. Karena ini adalah KUHP yang baru kan. Jangan sampai kalau hal-hal seperti ini yang menurut kami ada pelanggaran due process of law ini tetap. Ini nanti ke depannya akan jadi problem kesian untuk yang lain juga gitu loh. Makanya ini pengujian ini adalah pengujian dari pasal yang seharusnya tidak dipakai. Nah, rujukan daripada persidangan itu adalah putusan pengadilan. Putusannya itu tidak merujuk ke ayat 4, pasal 75, ayat 2B, ayat 3 langsung ke 208. Maksudnya kalau mau melawan kebebasan kami kemarin itu, silahkan menggunakan jalur banding. Makanya disebut itu pasalnya. Tapi ayat 4 tidak disebut. Karena yang digunakan oleh JPU ini ayat 4 yang tidak disebut dalam putusan. Yang mana dalam ayat 4 itu dia memberikan kesempatan
hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki, tapi pemberian kesempatan tidak di kewenangan itu tidak diberikan oleh hakim. Baik. Pak Al-Kadri, what is the point? Gitu. Sebentar Pak Ade, kita dengarkan dulu Pak Abdullah. Apa? Iya, silakan lanjutkan Pak Abdullah. Kesempatan. Buktinya apa? Buktinya ayat 4 yang menyatakan hakim memberi kesempatan itu tidak dipakai oleh hakim. Berarti hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk itu. Itu sebenarnya, Mbak. Jadi sebenarnya kalau untuk Bu Tifa, kepentingan Bu Tifa sebagai bebas, Bu Tifa Prapit ini bukan untuk kebebasan, bukan untuk diloloskan dari tersangkanya, tidak, murni demi kepentingan penegakan hukum untuk jurisprudensi ke depan agar tidak sewenang-wenang jaksa. Itu aja sebenarnya. Bukan untuk kebebasan, tapi untuk jurisprudensi ke depan. Bang Ade, boleh ditanggapi apakah langkah pra peradilan Tifa sama dengan manuver yang dilakukan oleh Roy Suryo atau berbeda? Seperti yang disampaikan oleh Pak Abdullah. Oke, Eva, bahwa kalau Pak Al-Kadri mengatakan bahwa ini adalah penegakan hukum murni dan tidak melepaskan persoalan di mana melekat kepadanya adalah tersangka, berarti Dr. Tifa ini tidak tidak sepakat dengan pengacaranya, karena Bu Tifa bilang sudah tidak ada masalah, saya bukan lagi status terdakwa, bukan lagi tersangka, saya adalah orang bebas, sementara Pak Al-Kadri sendiri menyampaikan bahwa tidak menghilangkan status tersangkanya. Nah, inilah yang harus dijelaskan kepada publik, bahwa kalau memang mereka ini Dr. Tifa ini atau tersangka dan terdakwa Dr. Tifa ini ya tidak merasa bahwa saat ini putusan setelah itu menggugurkan segala statusnya, maka itu yang saya katakan tadi, bahwa saya tidak sepakat. Karena kenapa? Kalau kita merasa bebas, maka kita tidak perlu Prapit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidak Prapit diundang oleh pengadilan, ya kan, Jakarta Timur, kita nggak usah datang. Kenapa? Karena kita meyakini suatu putusan itu berlaku. Jadi jangan-jangan, ya kan, itu hanya persepsi kita saja atau pemahaman satu pihak saja. Karena bagi dalam hukum, dari mana jalannya bahwa kemudian satu putusan setelah menggugurkan pokok perkara itu, Eva. Jadi tidak ada seperti itu, Eva. Jadi ini adalah masih tetap bergulir, cuman ada usaha penundaan di dalam masuk ke pokok perkara karena menurut Bang Al-Kadri masih ada yang belum selesai secara prosedural, sehingga dia melakukan Prapit, kan itu toh. Tetapi apapun itu, kami tetap mengapresiasi semua langkah hukum, namun jangan dilupakan bahwa semoga Dr. Tifa tidak mengikuti langkah Roy Suryo secara personal, yang dimana secara parsial mencicil satu demi satu karena tidak adanya batasan dari KUHP itu sendiri dalam rangka pra peradilan. Sehingga hemat kita tunggu saja, Eva, apakah akan menempuh jalur yang sama dengan Roy Suryo untuk menunda pokok perkara sesuai dengan putusan hakim pada saat Prapit kedua Roy Suryo dinyatakan bahwa ada upaya mengulur-ulur waktu dan menggunakan Prapit sebagaimana saja. Nah, sehingga kita lihat apakah di dalam Prapit ini juga dilakukan langkah yang sama oleh Dr. Tifa atau tidak. Nah, kita lihat saja, Eva, di mana ada niat baik, di situ pasti kita akan menemukan jalannya. Seperti itu, Eva. Kalau menurut Pak Ade ada upaya untuk menunda masuk pokok perkara, padahal ada tantangan Pak Abdullah langsung dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa Pak Jokowi siap hadir di persidangan supaya bisa tuntas. Jangan sampai polemik ini berakhir tanpa ada pembuktian. Itu hanya janji-janji aja bahwa akan hadir. Ya kan? Tapi faktanya ya kami tidak yakin. Karena apa? Sebagai pelapor, selama ini kalau saya ada laporan dan sebagainya atau menghadapi pelapor itu tidak disumpah. Baru kali ini ada pelapor disumpah. Artinya apa? Karena untuk aturan dari ketentuan yang ada, jika disumpah maka bisa tanpa hadir tapi hanya dibacakan. Lah, ada aneh kalau saksi bolehlah disumpah. Ini pelapor disumpah satu, dan ada pernyataan saya akan hadir jika diundang. Kenapa pakai narasi begitu gitu loh? Saya akan hadir karena saya dinistakan, karena saya dihina. Ya itu seharusnya saya harus hadir. Kok ada jika diundang? Kalau nggak diundang nggak datang begitu. Nah itu. Karena kan pakai kalau. Saya tidak pakai kalau. Kan begitu. Ya kan? Nah, Dr. Tifa kenapa dia harus datang aja? Karena apa?
begitu jaksa mengajukan kembali, disitulah pelanggarannya. Kalau dia tidak mengajukan kembali, ya selesai. Karena dia mengajukan kembali dengan satu langkah yang tidak diputuskan oleh putusan hakim, ya kita uji dong. Kita lihat nanti ujian kita, gitu loh. Nanti kita lihat betul Pak Mas Adi katakan itu. Kita coba lihat nanti itu apakah nanti diterima apa tidak. Tapi faktanya kan persidangan ini berjalan rapid ini. Kemudian faktanya yang di sana itu 2 kali diumumkan hilang nomornya. Bukan kami yang menghilangkan. Kami bukan ahli sulap. Yang menghilangkannya pengadilan sendiri. Bahkan katanya Bang Ade, lawan ini, Mahkamah Agung, lawan. Ini lawan kalau memang ada faktanya lawan, bisa aja orang menduga makar. Nah, ini disinformasi Anda. Disinformasi Anda. Pak Ade. Nah, saya jawab ya Eva langsung ya. Eva, saya jawab dulu yang tadi dikatakan lawan. Jadi gini, kami sebagai praktisi hukum dan organisasi advokat dan beberapa teman-teman juga menyatu kepada kami kemarin itu melakukan konferensi pers Eva, dan saya juga menggunakan Metro TV pada saat itu ya. Nah, bahwa konferensi pers kemarin itu menyampaikan Eva bahwa kita meminta kepada Mahkamah Agung agar mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung guna mengatur kekosongan daripada KUHP itu sendiri, yaitu tidak adanya batasan dalam KUHP yang baru terkait PRAPID. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aksi tersebut adalah bentuk perhatian kita sebagai advokat dan pembela, dan juga ingat tidak menghilangkan hak ya penuntutan prosedural yang dilakukan, namun dibatasi. Kenapa harus dibatasi? Mungkin hari ini Bang Al-Katiri menganggap kami sentimental dengan teman-teman yang ada di sebelah. Tidak. Kenapa? Supaya ini bisa dibatasi. Nah, kalau misalkan suatu saat Bang Al-Katiri juga membantu pelapor, terus ada tersangka atau terdakwa yang melakukan PRAPID berulang-ulang tanpa adanya batasan, tentu akan merugikan juga kepentingan kliennya. Sehingga ini harus diatur. Diaturnya gimana? Supaya ada batasan PRAPID itu seberapa banyak dan tidak boleh parsial, dan disesuaikan waktu ketika dilakukan penahanan. Sebentar, Al-Katiri, saya nggak bantah kau. Bentar. Nah, nanti setelah waktu yang di penyesuaian sampai dengan titik waktu 90 hari itu, karena kalau dilakukan penahanan, kalau Dokter Tiva ini nggak dilakukan penahanan mungkin tidak masalah, tetapi kalau orang lain Eva yang menggunakan ini dengan akal-akalan PRAPID, maka dia akan habis masa tahanan dan keluar dari penjara. Bisa bayangkan Eva, kalau ini dilakukan oleh extraordinary crime, bagaimana terhadap kepentingan korban di sini. Nah, itu yang kita butuhkan. Bukan persoalan bagaimana PRAPID ini untuk Roy Suryo dan Dokter Tiva saja, tetapi bagaimana hukum itu ke depan agar bisa lebih teratur. Gitu Eva. Jadi itu, jadi bukan lawan bukan ya. Yang mau dilawan itu siapa? Lawan itu siapa? Baik, Pak Abdullah, Pak Ade, mohon maaf waktu kita terbatas. Nanti kami bahas lagi besok. Terima kasih Pak Ade dan Pak Abdullah sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Prime Time News akan kembali saja dengan sejumlah informasi untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.